Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Muhammad Rehan, mahasiswa Sistem Informasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, ingin mempresentasikan arsitektur enterprise dari buku, yaitu tentang perencanaan strategis TI. Ruang lingkup dan definisi. Jadi dalam merencanakan TI secara strategis, kita menyelaraskannya dalam istilah strategis dengan model bisnis kita dan meletakkan kerangka kerja otoritatif untuk memandu dan menginformasikan bagaimana TI dikelola di tingkat operasional. Nah, ini gambaran umum dari manajemen strategis TI. Jadi pertama-tama tuh ada pengembangan strategis, standarisasi teknis, dan manajemen lanskap TI. Nah, itu tujuan strategisnya dalam perencanaan strategis TI. Kemudian nanti yang dari standarisasi teknis itu harus ada standar teknisnya yang nantinya akan menjadi manajemen operasional TI. Dan dari manajemen lanskap itu ada lanskapnya yang menuju ke manajemen operasional TI juga. Kemudian dari manajemen operasional TI itu nanti akan dikelola proyeknya, manajemen pelayanan, dan manajemen vendornya. Lalu data tersebut diukur dan akhirnya menjadi pengontrolan TI strategis yang akhirnya menjadi perangkat kendali strategis. Itu adalah tujuan akhirnya. Kemudian peran TI di dalam organisasi ada 4. Jadi TI sebagai faktor biaya. TI dipandang sebagai penyedia peralatan periferal dan penyedia layanan lain seperti akuntansi yang bisa menekan biaya semurah mungkin. Nah, kan harus ditekan tuh biayanya karena faktor biayanya penting di TI. Terus TI sebagai aset. TI ditargetkan memberikan keunggulan operasional. TI harus menyediakan basis operasi yang andal, hemat biaya, dan meningkatkan efisiensi. Yang ketiga, TI sebagai mitra bisnis. TI diharapkan membuat secara jelas dampak dan saling ketergantungan yang ada antara ide dalam bisnis dan dalam TI. Lalu TI sebagai enabler. TI dipandang sebagai enabler ketika manajer bisnis menganggap TI terlibat aktif dalam bentuk model bisnis baru. Jadi itu kayak pemicunya gitu maksudnya enabler. Nah, ini potensi kinerja TI. Yang pertama, memastikan operasi bisnis tetap aktif dan berjalan. Kedua, dukungan TI yang sesuai dan hemat biaya. Ketiga, mengamankan kelangsungan masa depan lanskap TI. Yang keempat, mengoptimalkan dan meningkatkan bisnis. Lalu ada penempatan strategis TI. Itu ada sekitar, kita lihat ada 7. Jadi yang pertama, menonjol dari persaingan melalui kepemimpinan biaya. Jadi solusi TI yang kuat, efisien, dan atau tidak fleksibel dan penyediaan informasi bisnis yang baik dapat memberikan kontribusi utama untuk diferensiasi. Kedua adalah lebih cepat dari pesaing. Jadi lebih cepat daripada pesaing berarti fokus tanpa henti pada inovasi bisnis, pengembangan produk, dan waktu yang lebih cepat ke pasar. Jadi harus lebih cepat tuh dari pesaing kita TI-nya. Lalu membuat dan mengoptimalkan media akses untuk pelanggan. TI dapat memberikan kontribusi yang cukup besar untuk menciptakan akses yang lebih mudah ke organisasi kita untuk pelanggan. Keempat, membuat pelanggan lebih setia dan lebih bergantung pada perusahaan kita. Jadi kemudahan penggunaan TI terutama dalam tugas rutin meningkatkan kepuasan pelanggan dan loyalitas emosional. Jadi TI-nya penting tuh dari segi tampilan, keamanan, dan lain-lain biar pelanggannya tergantung sama kita. Yang kelima, pemanfaatan sumber daya yang efisien. Jika TI membantu proses bisnis menjadi lebih baik dengan kemampuannya, maka organisasi akan mendapat keuntungan efisiensi yang substansial dalam alur kerja bisnisnya. Kemudian ada penghematan biaya. TI dapat berkonsentrasi pada layanan intinya sendiri atau melengkapinya dengan outsourcing dan menghasilkan potensi besar untuk memotong biaya. Lalu kelincahan untuk mengubah model bisnis, yaitu memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap lingkungan yang berubah dan situasi pasar yang baru adalah salah satu tantangan bisnis yang paling penting. Jadi harus fleksibel tuh bisnisnya di perusahaan dengan TI strategis. Nah, potensi kinerja yang dihadirkan TI di masa depan itu, jadi setelah kita memiliki pernyataan posisi strategis, jadi berikan bobot dengan menentukan tingkat kinerja yang dapat diharapkan akan disediakan TI di masa depan.
Jadi ini memerlukan penentuan layanan TI masa depan dan portofolio produk kita secara konsisten dengan posisi strategisnya. Dengan portofolio saat ini sebagai titik awal, kita dapat menganalisis perubahan apa yang diperlukan dan merekayasa perubahan ini secara berturut-turut. Itu potensi kinerjanya. Nah, ini gambaran potensi kinerja sebelum dan sudah menggunakan strategi TI. Nah, yang bagian kiri itu sebelum kan, pokoknya konsultasi TI-nya 10%, produksi 5%, operasi TI 15%, produksi 25%, layanan 25%, TI 8%, dan 7%. Nah, setelah dipakai kinerja strategi TI, itu ada yang mengalami kenaikan, stagnasi, dan penurunan. Tujuan strategis. Tujuan strategis TI itu elemen kuncinya adalah yang pertama memperoleh tujuan TI, kedua prinsip pedoman strategis, dan ketiga strategi untuk mendukung pencapaian tujuan. Nah, ini memperoleh tujuan TI. Jadi tujuannya itu yang pencapaian menjalankan bisnis. Jadi kita harus lihat tuh apa aja yang ngejalanin bisnis. Yang kedua, telusuri definisi pendorong dan persyaratan bisnis untuk merumuskan tujuan TI yang cerdas. Ketiga, identifikasi dan dokumentasi persyaratan TI. Jadi harus diidentifikasi itu persyaratan-persyaratannya dan dokumentasinya. Yang keempat, sempurnakan dan evaluasi persyaratan TI. Yang mana untuk merumuskan tujuan Smart TI, biaya dan manfaat harus menjadi kriteria evaluasi yang utama. Kemudian ada prinsip pedoman strategis. Nah, prinsip pedoman strategis yang umum itu ada 7. Jadi prinsipnya itu harus solusi memilih peringkat lunak. Terus yang kedua, pedoman memilih dan menilai proyek. Ketiga, harus ada prinsip desain. Keempat, prosedur dan prinsip dalam perencanaan strategi TI. Yang kelima, pendekatan untuk memperkenalkan aplikasi baru. Yang keenam, menambah kualitas teknis. Dan yang ketujuh, harus ada efisiensi operasi dalam prinsipnya. Terus strategi untuk mendukung pencapaian tujuan strategi TI. Jadi strategi itu ada sebagai pedoman dan batasan dalam keputusan TI. Nah, ini strategi yang mendukungnya. Ada 7 juga. Yang pertama, strategi standarisasi teknis, strategi aplikasi, strategi inovasi, strategi investasi, strategi sumber dan strategi vendor, serta strategi data. Nah, strategi ini penting semua nih, dari teknis kan itu harus tahu teknisnya kayak gimana, terus strategi aplikasinya mau kayak apa aplikasi yang akan dibuat nanti. Lalu strategi inovasi, ya pasti inovasinya itu harus ada strategi juga kan, nggak boleh ngasal biar nggak bingung nantinya. Terus strategi investasinya kayak ini TI-nya mau dibawa kemana nih investasinya nih. Terus strategi sumber, maksudnya kayak sumber daya dan sumber-sumber yang kita dapat itu apa aja, murah apa enggak gitu. Terus strategi vendor, kita harus ada vendor yang mau ke kita itu menguntungkan buat kita atau enggak. Lalu ada strategi data, jadi datanya itu harus efisien di TI-nya. Lalu strategi TI ditinjau secara berkala dan disesuaikan seperlunya. Ini menciptakan kerangka kerja yang kuat untuk perencanaan dan pengelolaan TI yang berfokus pada target dan untuk penyampaian layanan TI. Nah, konteks strategi ini itu ada 5. Portofolio layanan produk, yaitu jumlah total produk dan layanan TI yang disediakan memenuhi TI untuk pelanggannya. Contohnya itu hosting aplikasi. Kedua, lanskap aplikasi, yaitu jumlah total semua aplikasi bisnis di suatu perusahaan. Ketiga, standar teknis, dan menetapkan standar teknis seperti database tertentu atau lingkungan runtime. Perusahaan dapat mendorong homogenitas teknis dan standarisasi dalam lanskap TI. Yang keempat, infrastruktur operasi. Infrastruktur operasi itu dasarnya terdiri dari perangkat keras dan infrastruktur jaringan tempat aplikasi berjalan. 5. Vendor dan karyawan. Pengusaha dan vendor adalah sumber daya TI. Organisasi akan menjalankan tugas TI-nya baik di dalam perusahaan atau menugaskan ke penyedia eksternal, tergantung pada kemampuan inti yang dimilikinya untuk melakukan pekerjaan tersebut. Nah, ini dokumen strategi TI. Banyak juga ya, ada 7. Jadi dokumen strategi harus dibuat sesingkat, sekitar 20 halaman dan dirumuskan sesingkat mungkin. Aspek kunci terutama tujuan harus dijelaskan dengan jelas dan tidak ambigu. Maksudnya harus pasti tujuannya itu. Nah,
Satunya itu ringkasan manajemen, yaitu ringkasan posisi strategis dan konten yang menonjol dari dokumen. Ditujukan untuk manajer bisnis dan manajemen senior. Lalu bab 2-nya persyaratan TI, yaitu ringkasan singkat dari strategi perusahaan, persyaratan bisnis, dan kendala internal dan eksternal. Elemen pentingnya itu pernyataan kepatuhan dan persyaratan keamanan di persyaratan TI. Lalu bab 3, sasaran strategis. Bagian ini mendokumentasikan tujuan TI jangka menengah dan jangka panjang, serta prinsip dan strategi otoritatif. Bab 4, fokus status quo dan tindakan. Bagian ini mendokumentasikan portofolio produk dan layanan saat ini. Bab 5, status calon dan peta jalan, penjelasan tentang status yang disepakati secara resmi dari ASTI dan peta jalan untuk implementasi. Bab 6 itu perangkat kontrol. Bagian ini harus dengan jelas mendokumentasikan alat kontrol apa yang telah dipilih. Bab 7, organisasi TI dan proses TI. Itu siapa yang berpartisipasi dalam keputusan TI dan siapa yang memiliki otoritas pengambilan keputusan secara keseluruhan dalam setiap kasus. Nah, ini struktur dokumen strategi TI yang tadi saya jelaskan. Itu paling penting chapter satunya itu harus ada posisi strategis, terus salient konten. Kemudian yang persyaratan TI chapter 2-nya ada strategi korporasi, kebutuhan bisnis dan constraint yang itu akan menjadi kebutuhan untuk TI. Bab 3-nya tujuan strategis, ada tujuan TI, prinsip dan strategis. Status quo dan action fokusnya itu ini ada production dan service portfolio, aplikasi landscape, standarisasi teknis, infrastruktur operasi, karyawan dan vendor. Nah, ini udah jelasin semua sih ya. Jadi bisa dilihat ini adalah struktur dokumennya. Nah, terus pedoman strategi TI dalam praktek. Bagian ini memberikan pedoman tentang menguraikan strategi TI Anda agar sesuai dengan situasi khusus kita. Jadi terdiri dari 2 fase, yaitu analisis dan desain. Analisis itu jadi kumpulkan dan menggabungkan pernyataan tentang apa yang dibutuhkan TI dan kendala serta kondisi apa yang perlu diamati. Nah, itu urutannya tuh yang analisis. Kumpulkan dan menggabungkan keputusan, jelaskan status terkini, lalu melakukan penilaian situasi secara umum. Terus yang fase keduanya desain. Tentukan posisi TI, buat tujuan strategis dan kerangka perencanaan. Buat ketentuan untuk implementasi. Nah, ini lumayan banyak nih tahapannya. Jadi pertama tentuin proses strategisnya, yaitu visi misinya, lalu tentukan tujuan strategis, rancang calon status dan peta jalan, lalu perangkat kontrolnya didesain, lalu desain organisasi TI dan proses, dan akhirnya dilakukan tindakan dan perencanaan investasi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.